Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Prof. Hamida, Bu Ramdalia, selaku dosen dari mata kuliah IARPI, dan Pak Rizaldi selaku praktisi dari uh, mata kuliah IARPI. Nah, sekarang kelompok kami, kelompok 5, akan memberikan sebuah contoh penggunaan aplikasi atau website Odoo ke dalam sebuah perusahaan atau ke dalam sebuah toko. Dan di sini saya mengasumsikan toko saya itu toko toko martabak yang dimana nanti flow-nya itu saya akan membeli sebuah bahan dari toko roti, dan nantinya dari bahan tersebut akan kita olah melalui aplikasi manufacturing yang ada di Udu, dan setelah kita olah nanti akan dijual. Jadi kita akan membeli sebuah bahan, terus kita olah dan untuk menjadi sebuah produk dan akan dijual. Nah, sekarang untuk tampilan awal Udunya itu ada seperti ini, dan kita udah tambahkan aplikasi yang bakal kita pakai, yaitu ada pembelian di sini, terus ada penjualan, ada stok persediaan, dan eh, produksi manufacturing. Jadi empat itu yang akan kita pakai dalam video video kali ini. Nah, sekarang kita akan asumsikan bahwa kita akan membeli sebuah bahan gitu. Kita akan pencet bahan, pembelian. Sebelum itu saya akan masuk ke dalam stok persediaan dulu. Jadi saya akan menjelaskan apa aja sih bahan-bahan atau produk yang kita buat. Jadi di sini udah ada listnya. Nah, di sini udah ada listnya bahwa kita akan membuat dua produk, yaitu martabak coklat kacang dan martabak keju, serta bahan-bahannya ada di sini. Nah, di sini udah saya masukkan beberapa. Jadi saya akan mencontohkan satu saja untuk bahan yang akan kita beli dan bahan yang produk yang akan kita buat dan kita jual. Jadi contohnya kita masukkan bahan yang akan kita beli, yaitu gula. Gula 1 kilo. Nah, di sini harga jualan ini kita centangnya itu di pembelian aja. Itu nol, dan modalnya yaitu sebesar gulanya itu 10.000 untuk 1 kilonya. Nah, ini udah masuk, dan kita akan tambahkan baru dulu. Nah, tadi kita udah masukkan gula. Sekarang kita akan masukkan produk yang akan kita buat gitu di sistem wudhu ini dan akan kita jual juga, yaitu mar- martabak keju. Nah, di sini harga jualnya ya ini kebalikan dari gula tadi, karena kita akan menjual para toko keju tuh kita asumsikan sebesar 50.000. Nah, nanti otomatis langsung akan terupdate di sini ada gula dan martabak keju. Jadi sisanya udah saya tambahkan sebelumnya, dan saya tadi mencontohkan untuk dua produk tersebut aja. Nah, setelah stok persediaan udah jelas, kita ada bahan-bahan yang akan dibeli, terus ada bahan-bahan yang akan kita olah dan akan kita jual. Sekarang kita akan melakukan sebuah pembelian stok dari bahan-bahan. Jadi kita akan ke opsi pembelian, cat baru. Di sini contohnya PT Sejahtera akan contohkan. Terus referensi pemasoknya bebas, ini masukkan apa aja, misalnya PTS 1, 2, 3, 4. Terus kedatangan diharapkan, kita pencet aja di hari ini. Terus lanjut, dikirim untuk eh, ini toko saya sendiri. Nah, untuk produknya yang akan kita beli dari PT Sejahtera itu sesuai dari yang udah di list tadi, itu tepung terigu. Ini kualitasnya 10 kilo. Terus ada margarin, tetap kuantitasnya 10. Ada susu kental manis 10. Kita asumsikan 10 saja. Terus baking powder itu 10 juga. Terus
gula, ini 10, meses, ini 10, tambahkan lagi kacang sebanyak 10 juga, telur, ini 10 juga, terus ada lagi yaitu keju, 10. Kita asumsikan 10 juga. Nah, jadi ini adalah list yang akan kita beli dari toko PT Sejahtera untuk bahan-bahan mengolah gitu, mengolah em, martabak kita. Jadi kita akan setelah kita udah list semuanya, kita akan kirim RFQ. Nah, ini ke PT Sejahtera. Kita kirim. Nah, kita juga bisa cetak, jadi langsung otomatis nanti masuk gitu ke download dari website. Jadi ini untuk contoh cetaknya. Nah, ini udah ada nih. Ini sebelum kita konfirmasi. Jadi kita setelah itu kita harus konfirmasi order. Nah, setelah dikonfirmasi order, nantinya kita harus eh, jika barang udah kita terima, jadi kita bisa terima dulu. Kita terima, ini kuantitasnya sama semua, karena emang kita membelinya tuh segini, 10 semua. Terus kita validasi. Nah, setelah itu kita kan udah menerima dan udah kita validasi kalau emang kita udah membeli dan produknya udah nyampe gitu di toko kita. Jadi kita langsung lihat produknya. Nah, di sini udah ada nih. Tadinya kan di tangannya 0 atau in hand kita tuh 0. Jadi kita pas udah beli kita udah 10, 10, 10, 10. Kecuali di martabak keju. Karena martabak keju dan eh, martabak keju ini contoh yang akan kita jual gitu. Saya akan tambahkan lagi untuk tambahan satu produknya yaitu martabak coklat jam. Ini harga jualnya sama 50.000. Terus modalnya nah, dah. Nah, ini udah ada nih. Jadi martabak keju dan martabak coklat kacang itu nol karena emang ini belum kita produksi gitu. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Nah, oke, selanjutnya setelah tadi kita sudah mencatat seluruh bahan baku yang diperlukan melalui modul stok persediaan atau inventory dan juga melakukan pembelian bahan baku itu di modul pembelian atau purchasing. Di sini kita akan mulai untuk melakukan proses produksinya. Kita akan masuk ke modul produksi atau modul manufacturing di sini. Ini kita buat manufacturing order yang baru. Dan di sinilah kita memproduksi dari martabak itu. Nah, sebelum untuk memproduksi ini kita tentukan dulu nih daftar kebutuhan materialnya atau BOM-nya. Nah, BOM ini tuh membantu proses produksi jadi lebih mudah karena kebutuhan-kebutuhan bahan bakunya tuh udah tersusun secara otomatis ya. Jadi di sini kita bisa buat dan di sini kita buat untuk produk dari martabak keju. Salah. Dan di sini untuk membuat satu martabak keju itu diperlukan bahan bakunya apa aja sih gitu kan. Kita tambahkan di sini untuk tambahkan komponen. Nah, di sini. Jadi untuk membuat satu martabak keju itu kita membutuhkan tepung. Kita cari tepung dulu, tepung terigu. Oke, tepung terigu. Nah, di sini kita hanya menggunakan 25 250 gram saja, jadi 0,25. Lalu selanjutnya kita butuh margarin. Ini margarin. Saya juga cuma menggunakan 100 gram aja dari 1 kilo. Sorry, 0,1. Oke, lalu selanjutnya kita membutuhkan susu kental manis. Susu kental manis kita hanya membutuhkan juga hanya 50 mili. Jadi cuma 0,25.
0,25. Oke, selanjutnya kita butuh baking powder. Baking powder 100 gram. Jadi di sini kita menggunakan 0,25 juga. Lalu selanjutnya kita membutuhkan gula pasir. Dari 1 kilo ini kita hanya menggunakan 250 gram. Jadi hanya 0,25 juga. Selanjutnya kita membutuhkan, karena ini keju, kita membutuhkan kejunya. Kejunya dari 300 gram ini kita hanya menggunakan 150 gram. Jadi cuma 0,5. Oh iya, satu lagi kita membutuhkan juga telur. Untuk adonannya. Untuk telurnya itu cuma butuh satu telur, jadi hanya 0,1. Oke. Nah, jadi ini adalah bahan baku untuk membuat satu buah atau satu loyang ya, satu loyang martabak keju. Ada tepung terigu, margarin, susu kental manis, baking powder, gula, keju, dan juga telur. Dan di sini kita langsung simpan. Nah, oke. Di sini sudah ada nih. Jadi, misal kita, nah di sini jadi misal kita ingin membuat ingin memproduksi satu martabak keju kuantitas satu, ini akan bahan bakunya sudah otomatis terinput gitu karena tadi kita sudah membuat bill of materialnya, jadi sudah otomatis terinput. Nah, jika di sini kita ingin memproduksi misalnya lebih dari satu, kalau kita ingin membuat tiga lah ya, katakan kita buat tiga kuantitasnya. Nah, sistem Odoo ini juga akan langsung menghitung, jadi langsung dikali nih dari bahan baku yang diperlukan tadi langsung dikali tiga. Jadi tepung terigu membutuhkan 0,75 dan seterusnya. Nah, di sini kita eh, langsung konfirmasi produksi. Nah, di sini kita langsung produksi semua aja. Oke. Nah, untuk ini udah selesai terproduksi nih. Jadi untuk melihat apakah berhasil atau enggaknya kita lihat lagi di inventory. Kita lihat di martabak keju. Nah, ini sudah ada, kita kan tadi buat tiga buah atau tiga loyang dari martabak keju. Jadi sudah ada di tangan, udah ada tiga nih. Nah, terus selanjutnya kita buat martabak coklat kacangnya ya. Di sini kita kembali buat untuk martabak coklat kacangnya. Kita buat. Nah, kita di sini kembali buat bill of material karena tadi untuk membuat martabak coklat kacang itu belum belum ada ya daftar bahan bakunya. Di sini kita kembali buat lebih eh, bukan di sini. Martabak kacang. Kita buat untuk martabak coklat kacang. Kita cari martabak. Nah, jadi untuk membuat martabak coklat kacang ini kita kembali mengisi daftar bahan baku atau komponen yang diperlukan. Jadi ini kurang lebih sama ya seperti tadi. Kita tetap membutuhkan tepung terigu, sebanyak 0,25, 0,25. Lalu ada margarin sebanyak 0,1. Lalu ada susu total sebanyak 0,25 juga. 0,25. Selanjutnya ada baking powder banyak 0,25 lagi. 0,25. Lalu selanjutnya ada gula juga 0,25 lagi. Nah, karena di sini kita ingin memproduksi martabak coklat kacang, tentunya pasti membutuhkan coklat bukan keju tadi ya. Jadi coklat di sini butuhkan coklat itu kita membutuhkan 100 gram saja. Jadi cuma membutuhkan 0,25. Nah,
kita juga membutuhkan kacang. Nah, kacang panggang. Sini kita membutuhkan 100 gram juga. Jadi kita satu, karena 100 gram dari 100 gram. Lalu yang terakhir itu telur. Kita kembali membutuhkan satu, jadi 0,1. Oke. Jadi ini untuk daftar bahan baku atau bill of material dari martabak coklat kacang. Kita sini kembali simpan. Nah, oke. Sini sudah ter input juga daftar bahan bakunya. Sini kita ingin katakan kita ingin memproduksi martabak coklat kacang ini sebanyak 8 butir lah ya, 8 8 loyang, 8 buah. Karena sini selanjutnya kita langsung konfirmasi lagi proses produksi ini. Oke, kita langsung produksi semua juga. Nah, ini sudah selesai proses produksinya. Jadi kita kembali cek lagi di eh, modul inventory di produk. Ini juga ini. Oke, di sini sudah terlihat ya, martabak coklat kacang itu kita sudah memiliki 8 buah atau 8 loyang di inventory kita. Nah, selanjutnya untuk proses penjualan atau sales akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya setelah kita memproduksi produk yang kita inginkan di modul manufaktur, selanjutnya kita akan masuk ke penjualan, modul penjualan. Tinggal yang penjualan. Mohon di sini kita langsung aja pencet yang buat baru. Nah, di sini tinggal kita masukkan aja nama customer-nya, misalkan namanya kemudian tinggal kita masukkan produk apa yang dipesan oleh customer tersebut. Jadi misalkan contohnya martabak coklat kacang, misalnya 2, kemudian martabak kejunya misalnya 3 gitu ya. Nah, setelah udah, kemudian baru kita pencet yang kirim. Nah, di sini adalah buat email penawarannya ke Zidan. Sorry, tinggal masukin aja emailnya. Kita kirim. Kemudian di sini kita bisa konfirmasi. Lalu selanjutnya kita akan membuat faktur atau invoice untuk konsumennya tuh, atau tagihan gitu. Di sini tinggal kita konfirmasi lagi. Kita kirim invoice-nya ke email. Ya, tinggal kita kirim. Lalu kalau sudah melakukan sukses pembayarannya, kita pencet yang bayar. Di sini ada pilihan misalkan dari bank, terus manual payment, tinggal kita lihat pembayarannya. Dan sudah lunas. Di sini kita bisa lihat di produk. Sorry, maaf. Kita ke stok produksi dulu. Di sini ada order pengiriman. Kita pencet yang ini. Kemudian kita validasi terlebih dahulu. Kemudian baru kita cek kembali stok yang ada di persediaan kita. Nah, di sini stok untuk martabak coklatnya udah berkurang dan untuk stok martabak keju juga udah berkurang menjadi 0 karena tadi dipesan 3 buah ya untuk martabak kejunya, sedangkan martabak coklat kacangnya dipesan 2, dikurang 2 dari 8 menjadi 6. Baik, selanjutnya akan kembalikan ke rekan saya. Selesai untuk video implementasi penggunaan sistem itu. Jadi kita sudah mengimplementasikan
eh, kita tuh udah beli bahan terus produksinya, jadi dari bahan tersebut kita olah jadi sebuah bahan yang sebuah produk yang kita jual, dan kita udah eh, mengimplementasi juga kalau memang ada orang yang ingin membeli dari produk tersebut yang udah kita olah. Heeh. Jadi itu untuk video implementasi penggunaan dari sistem ERP yang bernama Kudu dari kelompok 5 ERP. Kurang lebih mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.